Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah money laundering, ya. Mendengar kata-kata laundering, tentunya kita teringat laundry, ya. Laundry dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak-anak kos yang nggak sempat nyuci sendiri, mungkin akan laundry lah ceritanya. Nah, bagaimana dengan money laundering? Apakah sama dengan seperti itu ya? Apakah money laundering itu ya mencuci, beneran mencuci, lalu yang dicucinya adalah uang, ya? Atau ya membersihkan uang dari kotoran dan seterusnya, ya secara fisik. Oke. Jadi sebetulnya money laundering ini banyak definisinya oleh para ahli, namun secara sederhana bisa disimpulkan bahwa money laundering ini adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang ilegal supaya terlihat legal. Ya, jadi uang-uang yang sumbernya berasal dari hal-hal atau aktivitas ilegal itu dicuci dalam tanda kutip supaya terlihat legal. Oke. Nah, yang dikatakan ilegal itu apa saja? Banyak, banyak. Di antaranya adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Ya. Kemudian uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba. Biasanya ini dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Ini contoh saja. Banyak hal-hal lain yang mengindikasikan bahwa uang tersebut berasal dari aktivitas ilegal. Oke. Nah, sekarang bagaimana teknik money laundering atau tahapan-tahapannya gimana? Kenapa bisa dikatakan aktivitas tersebut mencuci uang? Ya, kegiatan mencuci uang. Pada dasarnya ada 3 tahapan atau 3 aktivitas. Yang pertama adalah placement, yang kedua layering, yang ketiga adalah integration. Secara singkat, jadi yang pertama itu aktivitasnya tentu saja collection of dirty money, ya, uang kotor, ya, dari hasil kejahatan dan seterusnya tadi. Nah, setelah uang kotor itu diperoleh, maka uang tersebut ditempatkan, ya, ditempatkan di sistem-sistem keuangan, ya, ditempatkan misalnya di bank, investasi dan seterusnya. Oke, lalu kemudian layering, ya, kemudian uang tersebut ditransfer ke bank-bank lain, ya, melalui transfer dan seterusnya. Lalu kemudian setelah diaduk-aduk, ya, istilahnya diaduk-aduk, nah, lalu kemudian uang tersebut dikembalikan lagi ke si pemilik awalnya, seolah-olah uang itu sudah bersih. Mungkin bisa Anda bayangkan kalau mungkin Anda pernah lihat tempat pencucian mobil otomatis. Jadi mobil itu dalam kondisi kotor, kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan, dicuci, bla 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 bla, diaduk-aduk dan seterusnya sampai keluarnya bersih. Nah, seperti itu juga lah kira-kira, ya. Tapi ini bukan bersih beneran, tapi terlihat seolah-olah bersih. Oke. Ini dia, ada placement, ada layering dan ada integration. Mari kita lihat placement. Apa itu placement secara detail? Placement itu adalah uang hasil kejahatan itu dirubah dalam bentuk yang tidak mencurigakan. Gimana caranya? Melalui placement atau melalui penempatan dana ke sistem keuangan, ya. Beberapa cara. Yang pertama namanya adalah smurfing, ya. Smurfing ini memecah transaksi ke nilai yang lebih kecil menggunakan banyak nama, kemudian melakukan transaksi pada tanggal yang berdekatan, dan hasil penempatan nantinya ditransfer lagi ke pihak lain. Jadi misalnya seseorang itu telah memiliki uang hasil kejahatan menjual narkoba misalnya. Misalnya ada 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu tidak seluruhnya dimasukkan ke bank dalam bulat-bulat 5 miliar, tapi harus dipecah. Misalnya 100 juta atas nama sekian, 300 juta atas nama ini, 400 juta atas nama ini, 50 juta atas nama ini, dipecah-pecah transaksinya ke nilai yang lebih kecil, dan banyak menggunakan nama, ya, menggunakan nama orang-orang lain, ya, kerabat-kerabat, kolega dan seterusnya. Ya, intinya adalah
memecah transaksi ke nilai yang lebih kecil supaya tidak kentara dan supaya tidak terdeteksi, ya. Kemudian ujung-ujungnya, hasil penempatan tadi nanti ditransfer lagi ke pihak lain. Artinya nanti pada ujungnya itu akan banyak atau panjang jalannya sehingga akan sulit untuk ditelusuri. Oke, yang kedua itu adalah structuring. Structuring ini modusnya sama dengan smurfing tadi, tapi itu menggunakan bank yang berbeda. Kemudian cuckoo smurfing. Cuckoo smurfing ini adalah menempatkan dana pada rekening pihak ketiga yang sedang menunggu kiriman dari luar negeri. Dan orang yang dikirimi uang tadi itu tidak menyadari bahwa uang yang mereka terima itu adalah merupakan proceeds of crime atau uang dari hasil tindakan kejahatan. Ya. Nah, ini kenapa namanya cuckoo smurfing? Ya, ini lebih kurang sama dengan apa yang dilakukan oleh burung kuku, cuckoo bird. Apa yang dilakukan oleh cuckoo bird? Cuckoo bird ini menumpangkan telurnya ke sarang burung lain dan untuk dieramkan, ya. Tapi burung yang lain tadi yang tempat ditumpangkan telur tadi, dia tidak menyadari bahwa dia sudah mengerami telur yang bukan miliknya, ya. That's cuckoo smurfing. Oke. Atau kemudian melakukan investasi, ya. Dana tadi dibelikan obligasi pemerintah, lalu dibelikan asuransi jiwa dengan investasi. Ya, Anda kan juga kita sudah sama-sama tahu bahwa ada produk asuransi yang ketika kita bayar premi itu dipecah dua, sebagian itu sekian persen untuk asuransi, sekian persen lagi untuk investasi. Berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk asuransi itu tergantung dari kontrak di awal, ya, antara nasabah asuransi dengan agen asuransinya. Lalu kemudian uangnya didepositokan ke luar negeri atau melalui misal pass through account, lewat saja, ya. Jadi dikirim uang dari satu rekening ke rekening lain dan berakhir di pengirim pertama. Artinya gimana? Uang dikirim ke rekening si A, lalu 100 juta. 100 juta sebentar saja kirim lagi ke rekening B 100 juta. Lalu nggak berapa lama kirim lagi ke rekening C dan seterusnya sampai panjang. Lalu kemudian kembali lagi ke si pemilik awal. Ya, kembali lagi si pengirim awal tadi. Ya, artinya kan udah dicuci nih, udah bersih nih, ya. Bla 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 bla. Kalau seandainya, ya ini kita berandai-andai saja, kalau seandainya uang yang disetor tadi ditandai pakai spidol atau dikasih nama lah misalnya seperti itu, maka uang yang akan kembali lagi ke kita itu bukan uang itu lagi tentunya. Nah, itu kalau secara fisik, ya. Tapi secara konsep itu sudah terlihat uangnya seolah-olah bersih. Nah, modus ini biasanya menggunakan identitas fiktif, ya. Meskipun memang di lembaga keuangan kita di perbankan itu regulasinya sangat ketat sekali untuk buka rekening, tapi tetap saja masih ditemukan berita-berita bahwa ada rekening fiktif, ya. Oke. Kemudian itu tahap pertama, ya, placement atau penempatan. Nah, kemudian tahap kedua adalah layering. Nah, caranya gimana? Caranya melakukan transaksi keuangan yang rumit, ya. Jadi setelah melakukan penempatan tadi, setelah uangnya ditaruh di bank lah, misalnya seperti itu, lalu langkah berikutnya adalah melakukan transaksi-transaksi kompleks, berlapis, ya. Sehingga apa? Sehingga sumber uang tadi, dari mana asal uangnya, kemana saja uang itu berjalan, itu akan sulit dilacak atau sulit ditelusuri, ya. Jadi tujuan layering ini adalah untuk mempersulit dilacaknya sumber uang tadi, ya. Nah, biasanya pemilik rekening itu bukanlah pemilik uang yang sesungguhnya. Jadi ditompangkan saja kepada orang lain, ya. Nah, si pemilik rekening itu biasanya hanyalah penerima kuasa saja, ya. Penerima kuasa,
kemudian uang yang ditumpangkan, mungkin dengan perjanjian-perjanjian tertentu ya, mungkin dikasih fee atau apa dan seterusnya. Oke. Nah, biasanya juga, nah ini si yang memberi kuasa itu juga bukan pemilik rekening aslinya juga, dia juga menerima kuasa gitu loh. Jadi berlapis ya. Misalnya si A itu menitipkan kepada si B. Si B ini mengkuasakan lagi ke si C dan mengkuasakan lagi si D. Ya, akhirnya mereka memiliki jejaring apa namanya ya, memiliki perjalanan uangnya itu perjalanannya sangat panjang sekali sehingga sulit untuk dilacak. Ya, ini dia. Bahkan si pemilik kuasa itu juga bukan pemilik uang sebetulnya, tapi juga lapisan kesekian dari si pemilik yang sesungguhnya. Jadi berlapis nih. Ya, si pemilik uang, nitip, nitip, nitip dan seterusnya. Ya. Nah, perpindahan uang itu bisa dilakukan berkali-kali, bahkan ke bank yang berbeda-beda. Baik bank dalam negeri maupun bank yang ada di luar negeri. Ya. Nah, mereka melakukan ini karena memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank. Artinya apa? Artinya bank memang berkewajiban menjaga rahasia nasabah. Ya, artinya memang dengan menggunakan prinsip ini, maka perjalanan, nah, dalam tanda kutip perjalanan uang itu sulit dilacak. Oke. Tahap ketiga adalah integration. Nah, integration itu adalah merupakan peristiwa atau memasukkan kembali dana yang sudah tampak bersih ke dalam harta kekayaan si pemilik uang. Ya, pada kondisi tersebut uangnya sudah terlihat sah, terlihat legal sehingga dapat digunakan untuk aktivitas legal. Jadi misalnya tahap pertama, jadi kita memperoleh uang dulu misalnya, atau pihak memperoleh uang dulu dari hasil kejahatan narkoba, lalu kemudian placement, lalu diletakkan di lembaga-lembaga keuangan, bisa investasi, bisa perbankan, beli obligasi dan seterusnya. Nah, setelah itu dibikin rumit ya, setelah ditempatkan lalu lakukan transaksi-transaksi yang rumit sehingga sulit untuk dilacak. Nah, kalau di mesin cuci ya diputar-putar dulu ya, uangnya diputar-putar dulu. Nah, setelah uangnya diputar-putar sudah kelihatan bersih, baru diambil lagi. Nah, begitu. Ya. Oke. Jadi salah satu cara memasukkannya adalah dengan cara melaporkan keuntungan yang tidak wajar. Artinya apa? Artinya mungkin dia membuat sebuah SPV ya, membuat sebuah special purpose vehicle, membuat sebuah perusahaan, lah bikin aja sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu dibikinlah berlaba ya, laba yang untung yang besar. Tapi kadang memang keuntungannya tidak masuk akal ya, misalnya dia bikin sebuah minimarket yang kemungkinan ya paling laba anggaplah laba sebulan 100 juta lah anggap. Tapi ini dibikin ya, dibikin gede ya, dibikin gede sehingga uang tadi yang akan kembali ke pemilik supermarket ya. Tapi memang risikonya risiko pajak ya, that's okay. Yang penting uangnya sudah terlihat bersih. Oke. Okay? Nah, gimana melakukan pencegahan dan pendeteksian money laundering? Banyak hal ya, banyak cara. Tapi di dalam hal ini kita membahas yang umum-umum saja. Yang pertama misalnya mencermati transaksi keuangan yang mencurigakan atau TKM ya, transaksi keuangan yang mencurigakan. Misalnya apa? Transaksi yang menyimpang dari profil atau adanya pola yang tidak biasa. Maksudnya gimana? Kan ketika melakukan pembukaan rekening kita mengisi sebuah formulir ya. Nah, nanti juga kita juga akan sampai ke situ. Membuka formulir, identitas, kemudian pekerjaan, kemudian sumber dana, tujuan pembukaan rekening dan seterusnya. Nah, dari situ terlihat misal seorang karyawan lah, misalnya karyawan berpenghasilan sekitar 5 juta sampai 10 juta lah misalnya. Nah, tentu mungkin tabungannya kalau seandainya dia tidak menggunakan gaji itu atau plus bonus dan seterusnya, mungkin tabungannya sekitar 5 juta sampai 10 juta lah. Ya, setiap bulan ada tabungan 5 juta sampai 10 juta. Ya. Tiba-tiba suatu saat ada masuk uang yang 500 juta. Nah, itu lampu kuning menyala. Ya, ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba masuk 500 juta? Ya. Tapi
Tapi ingat itu harus dianalisis karena itu belum tentu merupakan uang dari tindakan kejahatan. Mungkin dapat yang bersangkutan dapat beasiswa atau barusan jual rumah atau dapat warisan dan seterusnya. Itu harus dianalisis ya. Nah, tapi misalnya seperti itu dari uang kejahatan tiba-tiba dapat 500 juta. Ya. Atau 500 juta itu tiba-tiba setelah dapat 500 juta, tiba-tiba dalam waktu tidak begitu lama uangnya ditarik lagi. Ya. Lalu beberapa saat kemudian masuk lagi 1 miliar. Tidak berapa lama uangnya keluar lagi. Pass through account tadi, ya. Jadi hanya numpang lewat saja. Nah, itu harus dicermati, ya. Dicermati lalu dianalisis apakah uang tadi merupakan uang dari tindakan pencucian uang. Lalu dari sisi perbankan atau dari sisi lembaga keuangan itu memang berkewajiban menolak transaksi dengan dokumen yang tidak lengkap. Ya. Artinya ketika ada calon nasabah yang ingin membuka rekening baru, kemudian datanya tidak lengkap, dokumen tidak lengkap, tolak saja. Atau ada nasabah yang misalnya ingin melakukan transaksi transfer, misalnya rekening tabungan atau apa, tidak membawa buku tabungan dan seterusnya, itu ditolak saja. Ya. Karena akan sulit ditelusuri nantinya. Kemudian ini tadi know your customer. Ya, artinya ketika dari satu referensi mengatakan si pelapor ya, misalnya pihak perbankan itu ketika ada calon nasabah baru memang harus calon nasabahnya mengisi formulir saat buka rekening. Ya, ada di situ identitas diri, ya termasuk pekerjaannya, lalu kemudian sumber dananya dari mana saja. Bisa jadi dari gaji dan bisa jadi dari kebetulan yang bersangkutan juga seorang pengusaha, dan tujuan transaksinya apa atau tujuan pembukaan rekeningnya apa dan informasi lainnya. Know your customer. Ketika suatu lembaga keuangan sudah mengenal siapa nasabahnya, dalam tanda kutip ya, mengenal nasabahnya, maka akan relatif lebih mudah mencermati transaksi keuangan yang mencurigakan. Pola-polanya kelihatan. Oke? Nah, berikutnya, bagaimana kalau seandainya investigator itu melacak suatu transaksi atau aktivitas pencucian uang atau money laundering, ya? Salah satu cara yang efektif itu adalah melalui follow the money, ya. Ikuti kemana uangnya. Ya, ini follow ya, dikejar-kejar mana uangnya nih. Ya, artinya apa follow the money? Artinya adalah ini merupakan transaksi atau kegiatan atau aktivitas mengumpulkan informasi dan bukti tindak kejahatan. Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa follow the money adalah merupakan salah satu cara investigasi kejahatan, terutama tindakan pencucian uang. Dan ini adalah merupakan aktivitas untuk mengumpulkan informasi dan bukti tindak kejahatan. Caranya ya follow the money, telusuri aliran dananya kemana, ya, bisa berjalan mundur, bisa berjalan maju. Artinya ini adalah merupakan suatu aktivitas untuk menelusuri dana, nih sumber dananya dari mana, siapa pelakunya, kemudian apa tindak pidana yang dilakukan, sumber uangnya dari apa sih, lalu kemudian apa hasil dari tindak pidananya. Ya, ada 3 hal ini yang secara umum yang bisa diketahui dalam melakukan follow the money, ya. Nah, untuk melakukan follow the money ini itu salah satunya bisa menggunakan atau mengikuti naluri penjahat. Nah, jadi naluri penjahat itu memang dalam investigasi itu harus dipahami. Kenapa? Bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk memperkirakan kira-kira kalau penjahat itu masuk rumah itu lewat mana? Lewat jendela. Kalau jendelanya dikunci, lewat mana? Lewat genteng. Kalau gentengnya diperkuat, lewat mana? Nah, naluri-naluri tadilah yang membantu investigator untuk menelusuri kira-kira arah pikiran si penjahat ini, arah pikiran si pelaku kejahatan ini kemana? Ya, dia akan memanfaatkan kelemahan yang mana? Dia akan menyimpan uang di mana? Dia akan menggunakan modus apa? Dan seterusnya. Ya. Uang itu sangat liquid,
makanya sangat menarik untuk diselewengkan. Mudah mengalir, gampang sekali mengalirnya. Tinggal kirim sana, kirim sini, transfer sana, transfer sini. Mudah sekali mengalirnya. Ya, makanya salah satu harta yang paling mudah dan paling menarik untuk diselewengkan adalah kas, uang. Kenapa? Karena memang sifatnya liquid, bisa berterima umum. Ya, nah, jadi uang tersebut harus diikutin, ya, harus ditelusuri, ya, sehingga diperoleh nanti yang tiga tadi, siapa pelakunya, ya, kemudian tindakan apa yang dilakukan, lalu kemudian apa hasil dari tindakan tersebut, ya, atau kejahatan tersebut. Oke. Nah, memang secara umum follow the money itu mudah untuk dikatakan, tapi teknologi informasi ini adalah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam teknik follow the money. Artinya apa? Mudah untuk dikatakan, tapi relatif sulit untuk dilakukan. Sehingga apa? Sehingga memang dibutuhkan teknologi informasi yang tinggi. Dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengumpulkan informasi, untuk menelusuri uang tersebut. Ya, terutama dalam era teknologi seperti ini, melakukan transaksi yang rumit dengan memanfaatkan teknologi itu akan mudah sekali bagi si fraudster, ya, bagi si pelaku. Tapi hal tersebut juga bisa ditelusuri oleh investigator yang memahami teknologi, yang memiliki teknologi. Ya, jadi adu teknologi nih sebetulnya. Ya. Oke. Oke, teknik sederhana tapi sangat banyak, ya, pola arus dana ini menuju pelaku, ya. Data itu banyak terutama, jadi mulai dari penempatan lalu kemudian diaduk-aduk, ya, diaduk-aduk lalu sampai nanti keluar sebuah uang yang terlihat bersih. Itu memang datanya sangat banyak, ya, datanya sangat banyak, sehingga memang dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk menemukan pola arus dana menuju ke siapa sih pemilik uang ini sebenarnya, gitu, ya. Nah, dalam sejarahnya, follow the money ini sukses digunakan oleh PwC dalam kasus Bank Bali, ya. Untuk mengetahui kasus Bank Bali ini seperti apa, Adrian Woworuntu itu tokohnya. Nah, silahkan Anda searching, Anda pelajari kira-kira ini kasus Bank Bali ini kasus apa, dan ini memang sukses dipecahkan oleh PwC menelusuri keberadaan uangnya dengan konsep follow the money. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.